Ada fase dalam hidup ketika kamu merasa jatuh terlalu dalam, lebih dalam dari yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bukan jatuh yang dramatis, tapi jatuh yang sunyi. Jatuh yang tidak disaksikan siapapun, namun terasa sangat nyata di dalam dada. Tenaga habis, harapan menipis, dan setiap langkah terasa seperti memikul beban yang tidak terlihat. Kamu bangun pagi bukan dengan semangat, tapi dengan pertanyaan sederhana yang melelahkan. Untuk apa aku terus berjalan? Pada titik ini, banyak orang salah memahami dirimu. Mereka melihatmu diam dan menyebutmu malas. Mereka melihatmu melambat dan menyebutmu lemah. Padahal yang mereka tidak tahu, kamu sedang bertahan sekuat tenaga. Maka dengarkan ini dengan tenang. Kamu tidak malas. Kamu tidak lemah. Dan kamu tidak gagal sebagai manusia. Kamu hanya sedang berada di titik terendah perjalanan hidupmu, sebuah fase yang hampir semua orang alami, meski tidak semua berani mengakuinya. Stoikisme tidak datang dengan janji manis atau teriakan motivasi kosong. Ia tidak berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja besok pagi. Stoikisme jauh lebih jujur dari itu. Ia mengakui bahwa hidup bisa keras, tidak adil, dan seringkali tidak sesuai harapan. Namun di balik kejujuran itu, Stoikisme menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan untuk berdiri kembali, perlahan, tanpa kepura-puraan. Stoikisme tidak memaksamu tersenyum saat hatimu masih berat. Ia tidak memaksamu terlihat kuat ketika tubuh dan pikiranmu lelah. Ia hanya mengajakmu berhenti sejenak, menarik napas dan mengakui kenyataan apa adanya. Bahwa ya hari ini memang berat. Bahwa ya kamu sedang terluka. Dan tidak apa-apa untuk mengakuinya. Mengakui rasa sakit bukan tanda kekalahan, melainkan awal dari kejernihan. Jika hari ini kamu merasa hidup tidak adil, kamu tidak sendirian. Jika kamu merasa usahamu tidak dihargai, jika kamu merasa sudah berjuang namun tetap gagal, perasaan itu valid. Stoikisme tidak menolak emosi, ia hanya menolak emosi yang dibiarkan mengendalikan hidup. Disinilah perbedaannya. Kamu boleh lelah, tapi kamu tidak harus menyerah. Kamu boleh sedih, tapi kamu tidak harus tenggelam di dalamnya. Video ini bukan janji bahwa segalanya akan menjadi mudah. Bukan pula janji bahwa luka akan segera sembuh. Hidup jarang bekerja seperti itu. Video ini adalah pengingat yang lebih jujur dan lebih manusiawi. Bahwa meski kamu tidak mengendalikan apa yang telah terjadi, kamu masih mengendalikan satu hal penting, sikapmu hari ini. Pilihan kecilmu untuk tetap bernapas dengan sadar. Untuk tidak menyerah sepenuhnya. Untuk bertahan satu hari lagi. Kebangkitan sejati tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Ia sering dimulai dari keputusan paling sederhana, tidak berhenti. Dari keberanian kecil untuk berkata pada diri sendiri, aku belum selesai. Setahap demi setahap, tanpa drama, tanpa sorak-sorai, hanya kamu, napasmu dan keputusan tenang untuk terus melangkah. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sering kita hindari, yaitu bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus disangkal tetapi dipahami. Banyak dari kita justru semakin hancur bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena penolakan kita terhadap kenyataan. Kita berkata di dalam hati, ini tidak seharusnya terjadi. Lalu tanpa sadar memusuhi hidup. Kita marah pada keadaan, pada orang lain, bahkan pada diri sendiri. Padahal kemarahan itu tidak mengubah apapun. Ia hanya menguras energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk bertahan hari ini. Saat kita menolak kenyataan, kita sebenarnya sedang bertarung dengan sesuatu yang sudah berlalu. Masa lalu tidak bisa dilukai, tidak bisa dipaksa berubah, dan tidak bisa diajak bernegosiasi. Namun kita tetap melawannya, seolah-olah dengan cukup kemarahan, semua bisa kembali seperti semula. Disinilah banyak orang kelelahan secara mental. Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena mereka terus membawa beban yang seharusnya sudah diletakkan. Stoikisme tidak mengajarkan kepasrahan yang pasif. Ia tidak berkata, terimalah, lalu diam. Menerima dalam stoikisme adalah tindakan aktif yang penuh kesadaran. Menerima berarti berkata jujur pada diri sendiri. Inilah yang terjadi, dan aku masih hidup di dalamnya. Dari kalimat sederhana ini, sesuatu yang penting mulai berubah. Energi yang sebelumnya habis untuk menyangkal, perlahan kembali ke tangan kita. Kita berhenti bertarung dengan masa lalu, dan mulai hadir di hari ini. Banyak orang takut menerima keadaan karena mengira itu sama dengan menyerah. Padahal justru sebaliknya, selama kamu menolak kenyataan, kamu terikat olehnya. Kamu terseret oleh emosi yang terus berputar.
Namun saat kamu menerima, kamu berdiri di atas kenyataan itu, bukan lagi di bawahnya. Kamu sudah menemukan apa yang terima, tetapi kamu berhenti membiarkannya mengendalikan seluruh hidupmu. Saat kamu berani mengakui, ya, aku sedang terpuruk, disitulah titik awal kekuatan muncul. Pengakuan ini bukan pengakuan kelemahan, melainkan pengakuan realitas. Dari sinilah kamu bisa melihat dengan lebih jernih apa yang masih bisa dilakukan, sekecil apapun itu. Kamu berhenti berpura-pura baik-baik saja dan mulai merawat dirimu dengan lebih jujur. Kejujuran pada diri sendiri adalah fondasi kebangkitan yang sering diremehkan. Tanpa kejujuran, semua usaha perbaikan hanya menjadi topeng. Kamu mungkin terlihat kuat di luar tetapi rapuh di dalam. Stoikisme mengingatkan kita bahwa ketenangan tidak lahir dari penyangkalan, melainkan dari keberanian untuk melihat hidup apa adanya, tanpa drama, tanpa kebencian, dan tanpa melarikan diri. Dari penerimaan yang tenang inilah, langkah kecil bisa diambil. Bukan untuk menjadi hebat, tetapi untuk tetap berjalan. Bukan untuk membuktikan apapun pada dunia, tetapi untuk menjaga dirimu sendiri. Dan dari langkah kecil yang jujur inilah, kebangkitan perlahan mulai terbentuk. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, bahwa sebagian besar penderitaan manusia tidak datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari kebingungan kita dalam membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita sering mencampur adukkan keduanya. Kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang sudah berada di luar jangkauan, lalu heran mengapa hidup terasa begitu melelahkan. Padahal, sejak awal pertarungan itu memang tidak bisa dimenangkan. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang sudah hilang. Kamu tidak bisa memaksa orang yang pergi untuk kembali. Kamu juga tidak bisa mengubah kegagalan yang sudah terjadi. Semua itu berada di masa lalu, dan masa lalu tidak lagi berada di bawah kendalimu. Namun, meski banyak hal telah terlepas dari tanganmu, bukan berarti kamu kehilangan seluruh kuasa atas hidupmu. Selalu ada satu wilayah yang tetap menjadi milikmu, yaitu responsmu hari ini. Respons ini mungkin terdengar sederhana, tetapi disitulah inti ajaran Stoik berada. Cara kamu bangun pagi ketika semalam terasa berat. Cara kamu memilih untuk tetap mandi, merapikan diri dan hadir, meski hati masih lelah. Cara kamu berbicara pada diri sendiri saat pikiran mulai menyerang, dengan keraguan dan rasa bersalah. Hal-hal kecil ini sering diremehkan, padahal disitulah arah hidup perlahan dibentuk. Banyak orang menunggu perubahan besar untuk merasa lebih baik. Mereka menunggu keadaan membaik, menunggu pengakuan, menunggu keajaiban. Namun Stoikisme mengajarkan sebaliknya. Jangan menunggu dunia berubah agar kamu tenang. Ubahlah caramu merespons dunia. Dari sinilah ketenangan mulai tumbuh. Bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai hasil dari disiplin batin yang dijaga setiap hari. Memilih untuk tidak berhenti juga merupakan bentuk kendali. Tidak berhenti bukan berarti memaksa diri berlari. Tidak berhenti berarti tetap melangkah, meski pelan. Tetap hadir, meski tanpa semangat. Tetap hidup dengan sadar. Meski tidak semua pertanyaan memiliki jawaban, keputusan sederhana ini mungkin tidak mengubah hidupmu dalam semalam, tetapi ia menjaga api kecil agar tidak padam. Fokus pada kendali-kendali kecil ini mungkin terlihat sepele di mata dunia. Dunia sering memuja hasil besar dan perubahan drastis. Namun bagi Stoik, kekuatan sejati tidak diukur dari lompatan besar, melainkan dari konsistensi dalam hal-hal sederhana. Dari kemampuan menjaga sikap, menjaga pikiran, dan menjaga nilai. Bahkan ketika keadaan tidak bersahabat, kebangkitan tidak datang seperti ledakan yang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, hampir tidak terasa. Setiap hari kamu memilih untuk merespons dengan lebih tenang, dengan lebih sadar, dan dengan lebih jujur. Disitulah kebangkitan sedang berlangsung. Tidak dramatis, tidak terlihat, tetapi nyata. Dan justru karena ia dibangun dari kendali kecil yang dijaga setiap hari, kebangkitan itu menjadi lebih kokoh dan tahan lama. Saat seseorang berada dalam keterpurukan, motivasi seringkali menjadi hal pertama yang menghilang, bukan karena kamu tidak ingin bergerak, melainkan karena pikiran dan tubuhmu sudah terlalu lelah untuk berharap. Banyak orang menunggu datangnya semangat sebelum mulai bertindak, seolah-olah motivasi adalah syarat utama untuk bergerak. Padahal jika kamu menunggu perasaan siap, kamu mungkin akan menunggu sangat lama, bahkan lebih lama dari yang sanggup kamu tanggung. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan kebiasaan itu. Ia menempatkan disiplin sebelum perasaan, bukan karena perasaan tidak penting, tetapi karena perasaan sering tidak stabil. Hari ini kamu mungkin merasa hancur, besok sedikit lebih ringan, lalu kembali jatuh lagi. Jika hidup sepenuhnya digerakkan oleh suasana hati, arah hidup akan terus berputar tanpa kepastian.
Disinilah disiplin menjadi jangkar yang menahanmu agar tidak hanyut terlalu jauh. Bertindak dulu meski hati belum siap. Kalimat ini terdengar keras tetapi sebenarnya penuh kasih pada diri sendiri. Stoikisme tidak memintamu langsung melakukan hal besar. Ia hanya mengajakmu bergerak dari titik paling dasar. Bangun dari tempat tidur. Mandi. Merapikan ruang di sekitarmu. Menyelesaikan satu tugas kecil yang jelas batasnya. Tindakan-tindakan ini mungkin terlihat remeh, tetapi bagi jiwa yang sedang terpuruk, ia adalah bukti nyata bahwa kamu masih hidup dan masih mampu bergerak. Tujuan dari tindakan kecil ini bukan untuk menjadi hebat atau produktif. Di mata orang lain, tujuannya jauh lebih sederhana dan lebih penting. Untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu masih berfungsi. Bahwa meski hatimu berat, tubuhmu masih bisa melangkah. Bahwa meski pikiranmu penuh kabut, kamu masih bisa menyelesaikan satu hal dengan sadar. Bukti-bukti kecil ini perlahan mengikis rasa tidak berdaya yang selama ini menguasai pikiran. Setiap gerakan kecil mengirimkan pesan yang kuat ke dalam pikiran. Pesan bahwa kamu belum menyerah. Pesan bahwa hidup belum berhenti di titik ini. Pikiran manusia sangat peka terhadap bukti nyata. Ia lebih mudah diyakinkan oleh tindakan daripada oleh kata-kata motivasi. Karena itu, satu langkah kecil sering lebih berdampak daripada 1000 kalimat penyemangat. Dari tindakan sederhana inilah, perlahan semangat mulai menyusul. Bukan karena keadaan tiba-tiba berubah, tetapi karena pikiranmu mulai melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi melihat diri sebagai korban keadaan, melainkan sebagai seseorang yang, meski terluka, masih memilih untuk bergerak. Inilah inti dari disiplin stoik. Bergerak bukan karena kamu merasa kuat, tetapi karena kamu memilih untuk tetap hidup dengan sadar. Seiring waktu, langkah-langkah kecil itu akan membentuk ritme baru. Ritme yang tidak bergantung pada motivasi sesaat, tetapi pada komitmen yang tenang. Dan dari ritme inilah, kamu perlahan keluar dari keterpurukan. Tidak dengan ledakan semangat, tetapi dengan keteguhan yang tumbuh diam-diam, hari demi hari. Saat seseorang jatuh, musuh terbesar seringkali bukan keadaan di luar dirinya. Bukan kegagalan, bukan kehilangan, dan bukan pula kerasnya hidup. Musuh yang paling melelahkan justru muncul dari dalam bentuk suara di kepala sendiri. Suara yang terus berbicara tanpa henti. Suara yang berkata kamu terlambat, kamu terkena siomeng, dan semua usahamu sia-sia. Suara ini terdengar meyakinkan. Karena ia muncul saat kamu sedang lemah. Stoikisme tidak menganggap pikiran sebagai kebenaran mutlak. Justru sebaliknya, ia mengajarkan bahwa pikiran perlu diuji, bukan langsung dipercaya. Tidak setiap pikiran pantas memimpin hidupmu. Banyak pikiran hanyalah reaksi spontan dari rasa takut, lelah dan luka yang belum sembuh. Jika kamu membiarkannya mengambil alih, hidupmu akan dijalankan oleh kecemasan, bukan oleh kesadaran. Stoik tidak memerangi pikirannya dengan kemarahan. Ia tidak menekan emosi dan berpura-pura baik-baik saja. Ia memilih jalan yang lebih tenang, yaitu mengamati. Saat sebuah pikiran muncul, Stoik bertanya, apakah ini fakta atau hanya ketakutanku? Pertanyaan sederhana ini menciptakan jarak antara dirimu dan pikiranmu. Di jarak inilah, kendali mulai kembali ke tanganmu. Banyak pikiran terdengar keras karena kita jarang menantangnya. Kita terlalu cepat percaya bahwa apa yang kita rasakan pasti benar. Padahal perasaan tidak selalu akurat. Perasaan hanya memberi sinyal, bukan keputusan akhir. Stoikisme mengajarkan bahwa kamu boleh merasakan sedih, kecewa, atau marah, tetapi kamu tidak harus membiarkan perasaan itu menentukan nilai dirimu sebagai manusia. Belajarlah berbicara pada diri sendiri dengan cara yang lebih beradab. Bayangkan kamu sedang berbicara pada sahabat yang terluka. Kamu tidak akan menghina atau merendahkannya. Kamu tidak akan berkata bahwa ia bodoh atau gagal selamanya. Kamu akan bersikap tegas, jujur, namun tetap penuh hormat. Kamu akan mengingatkannya bahwa ia sedang lelah, bukan tidak berharga. Cara kamu berbicara pada diri sendiri membentuk arah hidupmu. Pikiran yang kasar akan melahirkan tindakan yang ragu dan penuh ketakutan. Sebaliknya, pikiran yang lebih sehat akan melahirkan tindakan yang lebih kuat dan lebih jernih. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kamu tidak lagi melukai dirimu sendiri dari dalam. Stoikisme tidak bertujuan menghapus suara di kepala. Karena itu mustahil. Tujuannya adalah memilih suara mana yang layak didengarkan. Dengan latihan yang sabar, kamu akan mulai mengenali perbedaan antara pikiran yang membantu dan pikiran yang merusak. Dari kesadaran inilah ketenangan perlahan tumbuh. Ketika pikiranmu menjadi lebih tertib, langkahmu pun menjadi lebih mantap.
Kamu tidak lagi digerakkan oleh rasa takut yang berlebihan, tetapi oleh penilaian yang lebih adil pada dirimu sendiri. Dan di titik inilah kekuatan sejati mulai terbentuk. Bukan kekuatan yang berisik, melainkan kekuatan yang tenang, stabil, dan mampu bertahan dalam badai apapun. Setiap luka membawa pelajaran. Meski kita tidak selalu siap atau ingin mendengarnya. Dalam banyak kasus, justru luka datang pada saat kita sedang merasa paling yakin dengan arah hidup. Ia hadir tanpa izin, tanpa peringatan, dan seringkali mengguncang hal-hal yang kita anggap pasti. Stoikisme tidak pernah meminta kita untuk menyukai rasa sakit, apalagi meromantisasikannya. Rasa sakit tetaplah rasa sakit. Ia tidak menjadi indah hanya karena diberi makna. Namun stoikisme mengajak kita melihat satu hal penting. Di balik penderitaan, selalu ada nilai yang bisa dipelajari. Rasa sakit memiliki cara yang jujur untuk menunjukkan batas diri. Saat segalanya berjalan lancar, kita sering lupa bahwa tenaga kita terbatas, waktu kita singkat, dan emosi kita rapuh. Luka mengingatkan kita akan hal itu. Ia memaksa kita berhenti memperlambat langkah dan melihat kembali apa yang selama ini kita abaikan. Dalam keheningan setelah luka, kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal layak dikejar dengan mengorbankan diri sendiri. Banyak hal yang dulu kita anggap penting, perlahan kehilangan maknanya saat kita terluka. Ambisi yang terlalu dipaksakan, pengakuan yang terlalu dikejar, dan ekspektasi yang terlalu tinggi sering runtuh ketika tubuh dan jiwa tidak lagi sanggup menanggungnya. Luka menata ulang prioritas. Ia mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya tampak penting karena dorongan, ego atau tekanan sosial. Sebaliknya, ada banyak hal yang dulu kita takuti ternyata bisa dilewati. Ketakutan kehilangan, ketakutan gagal, atau ketakutan dianggap tidak cukup, seringkali terasa mengerikan sebelum terjadi. Namun setelah kita melewatinya, kita menyadari bahwa kita masih hidup. Kita masih bernapas. Kita mungkin terluka, tetapi tidak hancur sepenuhnya. Kesadaran ini membangun ketahanan. Batin yang tidak bisa diperoleh dari kenyamanan semata. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Karena pertanyaan itu sering membawa kita pada kemarahan dan keputusasaan. Sebaliknya, stoikisme mengajak kita bertanya dengan lebih tenang, apa yang sedang hidup ajarkan melalui ini? Pertanyaan ini tidak menghapus rasa sakit, tetapi mengubah posisi kita terhadapnya. Dari korban keadaan kita menjadi pembelajar kehidupan. Ketika kamu mengajukan pertanyaan ini dengan jujur, perspektifmu mulai bergeser. Luka tidak lagi hanya menjadi sumber penderitaan, tetapi juga sumber pemahaman. Kamu mulai melihat pola dalam hidupmu, melihat kebiasaan yang merusak, dan melihat batas yang perlu dijaga. Proses ini mungkin tidak nyaman, tetapi ia jujur. Dan kejujuran inilah yang melahirkan kebijaksanaan. Perlahan, luka mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Kamu menjadi lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Kamu tidak lagi mudah menghakimi, karena kamu tahu betapa beratnya bertahan di dalam rasa sakit. Inilah bentuk kedewasaan yang lahir bukan dari teori, tetapi dari pengalaman langsung. Pada akhirnya, luka tidak menjamin kita menjadi lebih baik. Namun jika kita mau belajar darinya, luka bisa menjadi guru yang sangat berharga. Calapri mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih sadar, lebih sederhana, dan lebih selaras dengan batas kemanusiaan kita. Dan dari kebijaksanaan inilah, kekuatan yang lebih tenang dan lebih dalam mulai tumbuh. Berjuang maksimal bukan berarti memaksa diri hingga hancur. Banyak orang salah memahami makna berjuang. Mereka mengira berjuang berarti terus mendorong diri tanpa henti, mengabaikan batas tubuh dan pikiran, seolah-olah nilai diri ditentukan oleh seberapa besar rasa sakit yang sanggup ditahan. Stoikisme tidak mengajarkan cara hidup seperti itu. Stoikisme justru mengajarkan kebijaksanaan dalam usaha, bukan kekerasan terhadap diri sendiri. Memberikan yang terbaik berarti bertindak sesuai kondisi hari ini, bukan sesuai tuntutan ideal yang tidak realistis. Ada hari ketika kamu bangun dengan tenaga penuh, pikiran jernih, dan keberanian yang utuh. Di hari seperti itu, kamu bisa melangkah lebih jauh. Namun ada juga hari ketika bangun dari tempat tidur saja sudah terasa berat. Hari-hari seperti itu bukan tanda kegagalan. Hari-hari itu adalah bagian dari ritme manusiawi yang tidak bisa dihindari. Ada hari kamu kuat, dan ada hari kamu hanya mampu bertahan. Keduanya sah. Bertahan bukan bentuk kelemahan, bertahan adalah bentuk keberanian yang paling sunyi.
Tidak ada sorak-sorai saat kamu memilih untuk tetap hidup meski hati lelah. Tidak ada penghargaan ketika kamu memutuskan untuk tidak menyerah, meski tidak ada kemajuan yang terlihat. Namun justru disitulah inti dari perjuangan yang jujur. Stoik tidak menilai dirinya dari hasil semata. Hasil seringkali dipengaruhi oleh banyak hal di luar kendali. Waktu, keadaan, orang lain, bahkan keberuntungan. Menjadikan hasil sebagai satu-satunya ukuran nilai diri hanya akan melahirkan kecemasan dan kekecewaan. Sebaliknya, Stoik menilai diri dari niat dan usaha yang jujur. Apakah aku telah berusaha sesuai kemampuanku hari ini? Apakah aku bertindak dengan integritas? Meski hasilnya belum terlihat, salah satu sumber kelelahan terbesar dalam hidup adalah perbandingan. Kita membandingkan diri kita hari ini dengan versi diri di masa lalu, ketika tenaga masih penuh dan harapan masih tinggi, atau kita membandingkan diri dengan orang lain, tanpa benar-benar mengetahui beban yang mereka pikul. Perbandingan ini tidak pernah adil. Ia hanya mencuri energi yang seharusnya digunakan untuk merawat diri dan melanjutkan perjalanan. Stoikisme mengajak kita untuk mengubah cara menilai diri. Jangan bandingkan tenagamu hari ini dengan kemarin atau dengan orang lain. Bandingkan dengan satu pertanyaan sederhana namun jujur. Apakah hari ini aku tidak menyerah? Jika kamu masih memilih untuk bertahan, meski pelan, meski tertatih, maka kamu telah melakukan sesuatu yang penting. Jawaban iya pada pertanyaan itu sudah cukup. Tidak perlu prestasi besar, tidak perlu pembuktian pada dunia. Cukup satu keputusan tenang untuk tetap berdiri. Dari keputusan inilah, kekuatan perlahan tumbuh. Bukan kekuatan yang berisik, tetapi kekuatan yang tahan lama. Kekuatan yang tidak menghancurkan melainkan menjaga. Dan itulah makna sejati dari berjuang semaksimal mungkin. Kebangkitan seringkali tidak datang dengan suara keras. Ia tidak disertai sorak-sorai, tepuk tangan atau pengakuan dari siapapun. Dalam banyak kasus, kebangkitan justru terjadi dalam sunyi, jauh dari perhatian orang lain. Tidak ada saksi yang melihat perjuanganmu. Tidak ada yang tahu betapa beratnya keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Hanya kamu dan dirimu sendiri yang benar-benar menyadari proses itu. Banyak orang berhenti bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka merasa tidak dilihat. Mereka lelah berjuang tanpa apresiasi, tanpa pujian, dan tanpa tanda-tanda keberhasilan yang jelas. Stoikisme mengajarkan bahwa di titik inilah karakter sejati dibentuk. Bukan saat kamu dipuji, tetapi saat tidak ada yang memperhatikan. Bukan saat usahamu dirayakan, tetapi saat usahamu tetap kamu lanjutkan meski terasa sepi. Stoik percaya bahwa nilai diri tidak bergantung pada penilaian orang lain. Penilaian selalu berubah, tergantung suasana, kepentingan, dan sudut pandang. Jika hidupmu digerakkan oleh pujian, maka hidupmu juga akan runtuh oleh kritik. Karena itu, Stoik memilih fondasi yang lebih kokoh, yaitu kesetiaan pada prinsip dan proses. Mereka tetap disiplin bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena itu selaras dengan nilai yang mereka pegang. Tetap disiplin saat tidak diapresiasi bukan perkara mudah. Ada rasa lelah yang datang ketika usaha terasa seperti berbicara pada ruang kosong. Namun disiplin dalam sunyi melatih ketahanan batin yang jarang dimiliki. Kamu belajar untuk bergerak tanpa dorongan eksternal. Kamu belajar untuk bertanggung jawab pada dirimu sendiri, bukan pada sorotan dunia. Inilah bentuk kebebasan yang sering tidak disadari. Tetap berjuang meski hasil belum terlihat juga membutuhkan keberanian yang tenang. Dunia modern terbiasa dengan hasil cepat dan kepuasan instan. Kita ingin bukti sekarang juga. Padahal banyak hal bermakna dalam hidup tumbuh perlahan. Hampir tidak terlihat. Stoikisme mengingatkan bahwa proses tidak pernah sia-sia, meski hasilnya belum muncul di permukaan. Akar harus tumbuh lebih dulu sebelum batang terlihat. Kesetiaan pada proses membangun kekuatan yang tidak rapuh oleh penilaian orang lain. Ketika kamu tahu alasanmu bergerak, kamu tidak mudah goyah oleh komentar atau perbandingan. Kamu menjadi lebih stabil, lebih tenang, dan lebih tahan terhadap tekanan. Kamu tidak lagi bertanya, apakah ini cukup baik di mata orang lain? Tetapi, apakah ini selaras dengan nilai yang aku pegang dalam sunyi? Kamu membangun dirimu sendiri sedikit demi sedikit. Tidak ada yang melihat, tetapi itu tidak mengurangi nilainya. Justru di sanalah fondasi terkuat dibentuk. Dan ketika suatu hari hasil mulai terlihat, itu bukan kebetulan. Itu adalah akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang pernah kamu ambil saat tidak ada siapapun yang menyaksikan.
Kebangkitan seperti ini mungkin tidak dramatis, tetapi ia nyata. Ia tidak rapuh karena tidak bergantung pada sorotan. Ia lahir dari kesetiaan yang tenang, dari disiplin yang konsisten, dan dari keberanian untuk terus berjalan, bahkan ketika jalan terasa sepi. Banyak keterpurukan bertahan jauh lebih lama dari yang seharusnya, bukan karena lukanya terlalu besar, tetapi karena kita terus menggenggam masa lalu. Kita memelihara dendam pada orang lain, atau menyimpan penyesalan yang tak pernah selesai terhadap diri sendiri. Tanpa disadari, kita mengikat diri pada peristiwa yang sudah berlalu, seolah-olah dengan terus mengingatnya, kita bisa mengubah hasil akhirnya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Masa lalu yang digenggam terlalu erat perlahan menguras tenaga hidup hari ini. Stoikisme mengajarkan tentang pelepasan, bukan karena masa lalu tidak penting, tetapi justru karena masa lalu pernah begitu berarti. Melepaskan dalam pandangan Stoik bukanlah tindakan menghapus ingatan atau berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Melepaskan adalah keputusan sadar untuk berhenti, memberi kuasa penuh pada hal-hal yang sudah berada di luar kendali. Apa yang telah terjadi telah membentukmu, tetapi ia tidak harus menentukan seluruh arah hidupmu. Banyak orang takut melepaskan karena mengira itu sama dengan mengkhianati pengalaman mereka sendiri. Mereka merasa jika dendam dilepas maka luka mereka tidak diakui. Jika penyesalan ditinggalkan, maka kesalahan mereka seolah diabaikan. Padahal stoikisme melihatnya dengan lebih jernih. Melepaskan bukan berarti membenarkan apa yang salah. Melepaskan berarti berhenti menghukum diri sendiri atau orang lain setiap hari atas sesuatu yang tidak bisa lagi diubah. Hidup terjadi sekarang. Napasmu terjadi sekarang. Pilihanmu juga terjadi sekarang. Tidak ada tindakan nyata yang bisa dilakukan di kemarin. Kamu tidak bisa kembali untuk memperbaiki kata-kata yang sudah terucap atau keputusan yang sudah diambil. Namun kamu selalu bisa menghormati masa lalu dengan hidup lebih baik hari ini. Dengan bertindak lebih bijak, lebih tenang, dan lebih selaras dengan nilai yang ingin kamu pegang. Dendam pada orang lain sering terasa seperti bentuk perlindungan diri. Kita berpikir bahwa dengan menyimpan kemarahan, kita menjaga keadilan. Namun dalam jangka panjang, dendam justru mengikat kita pada orang yang melukai. Setiap kali kita mengingatnya, kita kembali menyerahkan energi dan waktu kita. Stoikisme mengajarkan bahwa keadilan sejati bukan tentang terus mengingat luka, melainkan tentang menjaga integritas diri tanpa merusak ketenangan batin. Penyesalan pada diri sendiri pun bekerja dengan cara yang serupa. Kita terus mengulang kesalahan lama di kepala, seolah-olah dengan cukup menyalahkan diri, semuanya akan tertebus. Padahal yang kita lakukan hanyalah memperpanjang penderitaan. Stoikisme tidak menolak tanggung jawab. Ia hanya menolak penyiksaan batin yang tidak menghasilkan apa-apa. Belajar dari kesalahan itu perlu, terjebak di dalamnya tidak. Melepaskan adalah tindakan keberanian yang sunyi. Tidak ada tanda eksternal bahwa kamu telah melakukannya. Namun di dalam sesuatu berubah. Langkahmu menjadi lebih ringan. Pikiranmu lebih jernih. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap pemicu lama. Bukan karena kamu lupa, tetapi karena kamu memilih untuk tidak lagi dikendalikan. Pada akhirnya, melepas masa lalu bukan berarti memutus hubungan dengan siapa dirimu dulu. Ia berarti mengizinkan dirimu yang hari ini untuk hidup penuh. Ketika masa lalu berhenti mengendalikan langkahmu, kamu mendapatkan kembali ruang untuk bertumbuh. Dan di ruang itulah, kebangkitan yang tenang mulai benar-benar terjadi. Ketika hidup runtuh, rasa sakit memang tidak bisa dihindari. Segala sesuatu yang dulu terasa stabil tiba-tiba goyah. Rencana berantakan, keyakinan terguncang, dan arah hidup terasa kabur. Namun di balik kekacauan itu, ada sebuah kesempatan langka yang jarang disadari. Kesempatan untuk membangun ulang hidup dengan lebih jujur. Bukan berdasarkan tuntutan orang lain, bukan demi citra, tetapi berdasarkan nilai yang benar-benar kamu yakini. Dalam keadaan normal kita sering menjalani hidup secara otomatis. Kita mengikuti arus mengejar hal-hal yang dianggap penting oleh lingkungan, tanpa sempat bertanya apakah semua itu selaras dengan diri kita. Keterpurukan memaksa kita berhenti. Ia menghentikan kebiasaan lama dan membuka ruang untuk bertanya, nilai apa yang sebenarnya ingin kamu pegang? Hidup seperti apa yang benar-benar ingin kamu jalani? Jika tidak ada lagi yang perlu kamu pamerkan, Stoikisme memandang keterpurukan sebagai titik penyaringan. Saat hidup runtuh, banyak hal yang selama ini tampak penting ternyata tidak bertahan. Pengakuan, status, validasi, dan kenyamanan seringkali gugur lebih dulu. Yang tersisa hanyalah hal-hal esensial. Karakter, niat, keberanian, dan kemampuan untuk bertindak selaras dengan nilai, bahkan saat keadaan tidak ideal.
Dari sini kita mulai melihat apa yang benar-benar layak diperjuangkan. Penyaringan ini memang tidak nyaman. Ia memaksa kita menghadapi diri sendiri tanpa topeng. Kita melihat bagian-bagian hidup yang dibangun di atas harapan palsu atau tujuan yang sebenarnya bukan milik kita. Namun justru kejujuran inilah yang memberi fondasi baru. Fondasi yang mungkin lebih sederhana tetapi jauh lebih kokoh. Hidup yang dibangun ulang dari kejujuran jarang terlihat mengesankan di luar, tetapi terasa lebih utuh di dalam. Stoik tidak menjanjikan bahwa hidup setelah runtuh akan menjadi lebih mudah. Tantangan tetap ada. Rasa lelah tetap datang. Ketidakpastian tetap menyertai. Namun ada perbedaan mendasar. Kamu tidak lagi berjalan tanpa arah. Setiap langkah sekecil apapun memiliki alasan yang jelas. Kamu tahu mengapa kamu bertahan. Kamu tahu untuk apa kamu berusaha. Dan kejelasan ini memberi ketenangan yang tidak mudah digoyahkan. Makna adalah sumber kekuatan yang sering diremehkan. Kenyamanan bisa hilang dengan cepat, kondisi bisa berubah sewaktu-waktu. Namun ketika hidup dijalani dengan makna, kamu memiliki alasan untuk bangkit. Bahkan saat tidak ada kenyamanan yang tersisa, makna tidak menghapus rasa sakit, tetapi membuat rasa sakit dapat ditanggung. Ia memberi konteks pada penderitaan dan arah pada usaha. Dari puing-puing kehidupan lama, kamu tidak harus membangun istana yang sempurna, cukup bangun hidup yang selaras dengan nilai yang kamu pilih secara sadar. Hidup seperti ini mungkin tidak ramai, tidak selalu ringan, tetapi ia jujur. Dan kejujuran itulah yang membuatnya bermakna. Dari makna inilah, kekuatan yang lebih tahan lama lahir. Kekuatan untuk terus berjalan bukan karena hidup mudah, tetapi karena hidup layak dijalani. Dalam stoikisme, makna kemenangan sering disalahpahami. Banyak orang mengira menang berarti selalu berhasil, mencapai tujuan besar, atau keluar dari kesulitan dengan cepat. Padahal bagi seorang stoik, kemenangan yang paling penting bukanlah hasil akhir, melainkan cara kita bertahan di tengah keadaan yang tidak kita pilih. Kemenangan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Ia sering tersembunyi dalam sikap, dalam pilihan kecil, dan dalam karakter yang tetap dijaga saat segalanya terasa runtuh. Dunia bisa mengambil banyak hal darimu. Ia bisa mengambil kenyamanan, kestabilan, bahkan hal-hal yang dulu kamu anggap sebagai identitas. Hubungan bisa berubah, rencana bisa gagal, dan harapan bisa tertunda. Semua itu berada di luar kendalimu. Namun stoikisme mengingatkan bahwa ada satu hal yang tidak bisa dirampas oleh keadaan apapun, yaitu pilihanmu untuk tetap bermartabat. Selama kamu masih bisa memilih bagaimana bersikap, kamu belum kalah. Bermartabat tidak berarti selalu terlihat kuat atau tidak pernah menangis. Bermartabat berarti tidak membiarkan rasa sakit mengubahmu menjadi pribadi yang bertentangan dengan nilai yang kamu pegang. Bermartabat berarti tetap jujur saat mudah untuk berbohong, tetap tenang saat amarah terasa wajar, dan tetap berusaha meski hasil belum terlihat. Ini adalah bentuk keberanian yang sunyi dan sering tidak dihargai oleh dunia. Setiap hari kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu sedang menang. Kemenangan ini mungkin tidak terasa istimewa. Tidak ada perayaan, tidak ada pengakuan. Bahkan mungkin tidak ada yang tahu bahwa hari ini kamu hampir menyerah, tetapi memilih untuk bertahan. Namun pilihan itu nyata. Ia membentuk dirimu sedikit demi sedikit. Ia memperkuat otot batin yang akan kamu butuhkan untuk melangkah lebih jauh. Kemenangan seperti ini sering berjalan perlahan. Tidak dramatis, tidak heroik dalam pengertian populer. Ia hadir dalam rutinitas sederhana. Bangun meski enggan. Menyelesaikan satu tugas kecil. Menjaga sikap di tengah tekanan. Diam-diam semua ini sedang membangun ketahanan. Ketahanan yang tidak mudah runtuh saat diterpa kritik, kegagalan atau penundaan. Stoikisme mengajarkan bahwa gelap tidak selalu diakhiri oleh cahaya besar yang tiba-tiba. Seringkali, gelap berakhir karena kita terus melangkah, meski hanya satu langkah kecil setiap hari. Ketika kamu bertahan dengan karakter, kamu sedang bergerak keluar dari gelap, bahkan jika kamu belum melihat ujungnya. Setiap langkah kecil memperlebar jarak antara dirimu dan titik terendah. Pada akhirnya, keberhasilan bisa datang atau tidak. Hasil bisa sesuai harapan atau justru mengecewakan. Namun jika kamu keluar dari masa sulit dengan karakter yang utuh, kamu telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Kamu telah membuktikan bahwa keadaan tidak berkuasa penuh atas dirimu. Dan kemenangan seperti inilah yang benar-benar bertahan lama, karena ia hidup di dalam dirimu, bukan di penilaian dunia. Jika hari ini kamu masih bertahan, itu bukan hal kecil. Banyak orang meremehkan makna bertahan, seolah-olah nilainya baru ada ketika seseorang berhasil melompat jauh. Padahal bertahan, terutama saat hidup terasa berat, adalah bentuk kekuatan yang paling jujur.
Tidak semua orang mampu bangun dan melanjutkan hari ketika harapan terasa tipis. Jika kamu masih di sini, masih bernapas, masih mencoba menjalani hari, itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Teruslah melangkah, meski pelan. Langkah kecil tetaplah langkah. Tidak semua perjalanan harus cepat, dan tidak semua kemajuan terlihat dari luar. Ada kemajuan yang terjadi di dalam dirimu. Dalam cara kamu bertahan, dalam cara kamu memilih untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Stoikisme tidak menuntutmu menjadi sempurna. Ia hanya mengajakmu untuk setia pada usaha yang mampu kamu berikan hari ini. Teruslah berjuang semampumu, bukan semaumu. Ada perbedaan besar di sana. Berjuang semampumu berarti jujur pada kondisi diri, menghormati batas namun tetap tidak berhenti. Ada hari ketika berjuang berarti melangkah maju. Ada hari ketika berjuang berarti bertahan di tempat tanpa runtuh. Keduanya sah, keduanya bernilai. Hidup tidak menuntut kesempurnaan. Hidup hanya meminta keberanian sederhana untuk tidak berhenti. Keberanian untuk bangun lagi setelah jatuh. Keberanian untuk tetap memilih nilai yang benar meski tidak ada jaminan hasil. Keberanian untuk berkata pada diri sendiri, hari ini sulit, tapi aku tetap melangkah. Keputusan kecil inilah yang perlahan membentuk hidup yang utuh. Jika narasi ini menemanimu di saat sunyi, biarkan ia menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang juga sedang berjuang dalam diam, menyimpan rasa lelah yang tidak terlihat, menjalani hari dengan kekuatan yang tidak pernah dipamerkan. Dengan menyadari itu, kita belajar untuk tidak menghakimi diri sendiri terlalu keras. Simpan video ini bukan sebagai janji bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi sebagai pengingat bahwa kamu mampu bertahan. Bagikan pada mereka yang sedang jatuh, bukan untuk menggurui tetapi untuk menemani. Karena terkadang, yang paling dibutuhkan seseorang bukan solusi, melainkan kehadiran yang tenang. Kita bangkit bukan dengan teriakan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan keteguhan yang lembut, setahap demi setahap, hari demi hari. Bersama dalam sunyi, kita terus berjalan,